Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Ayuni Mutmainna, NIM F2020011131, kelas A3 Farmasi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan struktur kualitatif pada obat antihistamin. Baik, histamin adalah senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh, yaitu pada jaringan sel mas dan peredaran basofil. Kemudian mediator kimia yang dikeluarkan pada fenomena alergi. Seperti bisa kita lihat pada slide, histamin itu memiliki histidin dan histamin. Kemudian ada pun mekanisme kerja histamin. Yang pertama, menimbulkan efek ketika berinteraksi dengan reseptor, itu reseptor H1, H2, dan H3. Kemudian histamin bereaksi dengan H1 menyebabkan sembab periotik, dermatis, dan urtikaria. Kemudian histamin bereaksi dengan H2 menyebabkan peningkatan sekresi asam lambung yang menyebabkan tukak lambung. Kemudian reseptor H3 yang terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer mengontrol sintesis dan pelepasan histamin pada mediator alergi dan peradangan. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Berdasarkan hambatan pada reseptor Cas, antihistamin dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu antagonis H1, antagonis H2, dan antagonis H3. Adapun antagonis H1 bisa kita lihat pada slide, yaitu memiliki struktur umum, yang dimana AR, gugus aryl, atau biasa disebut fenil substitusi, dan heteroaryl. Kemudian AR, atas atau gugus aryl kedua. Kemudian R dan RA, atas adalah gugus alkil. Kemudian X adalah gugus isosterik seperti E, O, N, dan CH. Baik, adapun hubungan struktur dengan aktivitas antihistamin G kecil, ikatan reseptor secara kolektif atau gugus pemberi jarak untuk gugus farmakoterapi. Penting, aktivitas reseptor H1 septetuen mempengaruhi septensi. Kemudian percabangan atau aktivitas histamin kecuali permesen aktivitas. Kemudian gugus metil sederhana struktur heterosiklik. Adapun antagonis H1 memiliki turunan ether, aminolkil, turunan etildiamin, turunan akilamin, turunan piperasin, turunan vetiosin, dan turunan lain-lain. Baik, yang pertama itu adalah turunan etilamilokil. Bisa kita lihat pada di slide, dia memiliki 2-3 atom C. Kemudian CHOH, kemudian memiliki gugus amino tersier. Memasukkan gugus CI, BR, dan OCH3 pada posisi para cincin aromatik juga meningkatkan aktivitas dan menunjukkan efek samping. Memasukkan gugus CH3 pada posisi para cincin aromatik meningkatkan aktivitas pada posisi orto, menghilangkan efek antagonis H1 dan meningkatkan aktivitas antikolinergik. Kemudian memiliki aktivitas antikolinergik yang mempunyai struktur mirip dengan ether amin alkohol atau senyawa pembelok energi. Bisa kita lihat pada slide yang dimana itu aktivitas histamin meningkat. Kemudian dimana antihistamin memiliki diphenhydroHCl, kemudian difilament suknisat, dan karbonik masamin moleat. Kemudian ada diphenhydramine HCl. Efek antihistamin, antiemetik, antitusis, dan sedatif. Penggunaan antihistamin uktaria rinitis musiman, high fever atau dermatosis atau antispasmodik. Efek samping dari diphenhydramine HCl adalah kantuk. Kemudian penggunaan bersamaan dengan minuman. Adapun dosisnya dosis lazim dewasa oral 25-50 mg atau 10-50 mg, bentuk hidan kapsul, eliksir, sirup, tablet, dan injeksi. Kemudian ada turunan etildiamin yang dimana memiliki struktur umum. Kemudian N atau dalam kurang X sebagai atom penghubung. Kemudian rantai 2 atom C sebagai penghubung gugus diaryl inti dengan gugus amin tersier. Bisa kita lihat pada turunan etildiamin memiliki 2 peridin. Terus di sini dia terdapat fenbezamin, terdapat triplenamin sitrat, dan vitamin meleat. Kemudian ada turunan alkilamin yang dimana memiliki sp2 atau sp3 pada CH dan CH2 dan atau feniramin. Feniramin adalah gugus fenil, gugus 2 pyridil aryl, dan gugus dietilamino terminal merupakan antihistamin H1 paling aktif. Efek
Sedasi rendah memiliki sedikit kerja antiemetik, aktivitas antiglikosida signifikan atau amilog alkyl ether. Bisa kita lihat pada slide yang dimana klorfenamin maleat, dixoramin maleat itu memiliki potensi 10 kali BR atau waktu pada 25 jam, sedangkan fenimarin maleat memiliki pemasukan gugus atau klor atau brom pada posisi para cincin aromatik fenimarin. Maleat akan meningkatkan antihistamin antivitan histamin. Kemudian isomer tetrachlorphenyl maleat mempunyai aktivitas yang lebih besar dibanding campuran racemate. Kemudian turunan piperasin bisa kita lihat ada rumus pada piperasin yaitu CHNR atau X sebagai gugus H, CLR sebagai CH2 atau R2. Efek histamin sedang dengan awal kerja lambat dengan masa kerja panjang kurang lebih 9-24 jam. Penggunaan antimietik, antimono, antivertigo, serta mengurangi gejala alergi seperti urtikaria. Kemudian ada turunan fenotiazin yang dimana S itu tidak tersubstitusi dan dia memiliki bercabang. Kemudian pemasukan gugus halogen atau C pada posisi 2 dan perpanjangan atom C rantai samping akan meningkatkan aktivitas transkuiler dan menurunkan efek antihistamin. Kemudian ada turunan lain-lain. Bisa kita lihat pada slide, dia memiliki struktur umum ciprofeptadin HCl, astatadin maleat. Yang pertama disebut HCl, struktur berhubungan dengan fetinosdiazin M pada cincin reaksi diganti dengan CH atau CH dan N diganti sebagai atom C sp2. Pun efeknya antiserotin, antimigrain, perangsang nafsu makan dan transkuler. Kemudian astatadin maleat ada aza isomer dari sinoprotadin dengan cara mereduksi ikatan rangkap C10 dan C11. Kemudian ada antagonis H1 generasi kedua. Bisa kita lihat pada slide, dia memiliki itu yang namanya terfanadin atau efek sedasi pada dosis TX mengatasi SPP pada buruk aktivitas terhadap reseptor histamin pusat kolinergik dan oligalik rendah. Kemudian antagonis H1 kerja lama sampai kurang dari besar dari 12 jam, selektif dengan sosialisasi lambatnya pada reseptor, sedikit aktivitas terhadap reseptor muskarik serotok atau arterenektik, gugus defilmeperidin atau interaksinya antifungi, ibrazol, klosol, itrakosol, flucasol dan AB atau makrolida. Kemudian eritromisin, klormosin atau menghambat metabolisme kadar obat pada polioritmia. Kemudian antagonis H2, struktur berupa dengan histamin mengandung imidazol atau biasanya disampingi berbagi pada panjang gugus rantai samping pada interaksi obat dengan reseptor H2 cincin imidazol atau biasanya terikat pada sisi reseptor Cas melalui ikatan dipol, sedang rantai samping yang pada panjang tidak bermuatan terikat melalui ikatan hidrofob dan kekuatan van der Waals pada reseptor tidak Cas. Kemudian hubungan struktur dan aktivitasnya itu dapat pada modifikasi C pada cincin, kemudian modifikasi pada rantai samping dan modifikasi pada gugus N. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.